Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Andi Hermawan dari Wedding Press. Dan pada kesempatan kali ini kita akan demokan penggunaan untuk demo ke-56 dari templatenya Wedding Press. Seperti apa caranya? Silahkan tonton video berikut ini. Oke, pastikan Anda sudah memiliki Wedding Press melalui link weddingpress.net, dan pastikan juga Anda sudah memiliki domain dan hosting untuk pembuatan websitenya. Ya, kalau sudah, silahkan nanti ya untuk melakukan pembelian Wedding Press sesuai dengan kebutuhan lisensi Anda. Jika Anda sudah memiliki lisensi dan mau upgrade lisensi pun tinggal nanti bayar selisihnya di member area. Oke, sekarang kita akan bahas untuk penggunaan demo ke-56 dari templatenya Wedding Press. Nah, sebelumnya kita login dulu ke bagian dashboard website kita. Lalu kita bikin di bagian post baru, klik add new. Ya, kita demo 56 ya. Demo 56, atau misalnya jika ini ya untuk undangan pernikahan digital, maka silakan isikan dengan nama mempelai. Ya, jadi biar lebih enak nama mempelai deh misalnya. Nah, ya. Lalu pada bagian kategoris kita kasih ya bikin kategori baru, atau kita bisa tambahkan undangan digital seperti itu. Post atribut, pastikan yang kita pilih adalah Elementor Canvas. Nah, selanjutnya pada bagian sini undangan pernikahan digital ini terlalu panjang. Ya, khusus untuk hyperlink coba diedit dulu dan kita kasih nama langsung ke mempelainya seperti ini ya. Atau misalnya kita ganti, oke. Nah, jadi seperti ini ya nama mempelainya. Kalau sudah, kita tekan publish. Jika sudah dipublish, kita tekan pada bagian edit with Elementor. Dan untuk tampilannya, ketika berbeda tampilan seperti ini saya sudah menambahkan plugin Classic Editor. Dan juga untuk merubah pada bagian hyperlink, ini silahkan ke bagian hyperlink dan atur di bagian post name-nya. Ya, karena biasanya ada yang day, ada yang tanggal seperti ini tambahannya, terus ada yang ini. Ya, maka ubah ke bagian post name. Nanti tampilannya seperti ini, simple. Kalau sudah, kita klik edit with Elementor. Oke, nah ini tampilan khusus untuk Elementor Editor ya. Di bagian samping sidebar ini adalah Elementor panelnya. Kita bisa mendapati beragam widget, dan ini saya masih gunakan yang versi Elementor Pre karena pada bagian Pro-nya ini masih kekunci ya. Dan sebenarnya cukup dengan Elementor Pre dan Wedding Press ya. Nah, jadi bagian sini Wedding Press sudah ada 12 widget. Yang terbaru adalah widgetnya Comment Kit. Nah, untuk mengambil template dari Wedding Press, silahkan klik di bagian icon WDP ini. Nah, jadi ada Add Wedding Press Template, kita klik, maka akan muncul nanti Wedding Press Library. Khusus untuk jika ada update template baru, ya silahkan synchronize pada bagian sini. Nah, nanti di grup support itu juga pasti akan diinfokan, misalnya, oh hari ini akan ada update terbarunya, maka khusus untuk proses updating silahkan klik di bagian Synchron Library. Oke, dan kita akan coba khusus untuk demo Wedding Press yang ke-56. Kita bisa lihat previewnya atau langsung insert saja di bagian sini. Kita klik dan proses importing sudah selesai. Nah, sangat cepat bukan? Nah, pada bagian sini ketika kita scroll ya, kita akan mendapati beberapa bagian section. Nah, untuk mempermudah dalam melakukan pengeditan, pastikan kita munculkan sectionnya terlebih dahulu di bagian navigator. Nah, jadi klik di bagian navigator sini, maka kita akan lihat nih, ya ada beberapa bagian section. Ada home, ya, mempelai, event, galeri, protokol, wish ya untuk ucapan, dan juga pada bagian kalimat penutupnya. Nah, ini dan ini khusus untuk menu navigasi. Nah, pada bagian demo template ke-56 ini kita sudah setting khusus untuk tampilan full page. Jadi kalau kita sembunyikan bagian Elementor head panelnya, nah maka dia ada tampil seperti ini, one page saja. Tapi kalau kita munculkan pada bagian Elementor editor panelnya tadi, maka dia bisa di scroll ya. Tapi kalau dalam tampilan preview ya, nanti dia full page. Nah, jadi kalau kita klik di bagian sini mempelai, event ya,
Nah, tapi kalau diklik 2 kali, ini kan kita sudah pilih home tadi ya. Kalau kita klik sekali lagi maka dia benar hilang gitu. Tapi kita klik sekali lagi maka dia akan muncul. Nah, jadi seperti itu. Dan ini pengaruhnya adalah pada bagian script. Nah, scriptnya ini. Jika ketika Anda import tapi tidak full page, ya, jadi tidak full page seperti tadi, maka kita menyarankan Anda menginstal terlebih dahulu ya Notepad++. Nah, jadi yang seperti ini. Ini ada Notepad++ ya. Dan scriptnya ini kita copy ya. Kita copy dan kita letakkan dulu ke bagian Notepad biar untuk backupnya ya. Dan ini bisa kita delete dulu ya, biar dia full page. Nah, ini biar dia maksudnya bisa di scroll ya. Jadi one page seperti ini, long page seperti ini ya. Nah, khusus untuk mengembalikannya. Nah, itu permasalahannya tadi di bagian script dia tidak terload sempurna, maka kita backup dulu. Nah, di bagian backup untuk memunculkannya kembali kita cukup menambahkan code script HTML. Nah, jadi pada bagian tab general yang ini ada khusus untuk bagian HTML code. Nah, bagian HTML code-nya tinggal drag and drop aja ke bagian panel navigasi ya, khusus untuk di bagian ya, ini menu navigasi ya, ini kan ada kolomnya nih HTML bagian sini, kita letakkan di bagian bawah. Oke, kalau sudah ini tadi ya, code scriptnya jangan dirubah ya, jadi jangan dirubah apalagi kita delete kalau memang Anda belum menguasai pengeditan bagian scriptnya. Jadi kalau sudah di copy paste, udah tinggal copy paste saja lagi ke bagian sini dan pastekan. Tunggu sebentar, dia akan load, dan kalau kita klik dia kembali ke tampilan yang seperti awal ya, sehingga dia tampil sebagai full page. Nah, lalu untuk pengeditannya seperti apa? Pengeditan silahkan lakukan ke bagian masing-masing section ya. Jadi kita lakukan pengeditan ke masing-masing section. Nah, oke, kita update. Kita lihat previewnya. Oke. Nah, ini jadi tampil seperti ini. Nah, yang sebagai jadi catatan utama ya, di setiap section ini memiliki ID tertentu. Jadi kalau kita lihat di bagian advance ya, ini ada ID-nya, CSS ID. Ini adalah section 1. Ini pada bagian mempelai, berarti ini adalah menandakannya di bagian section 2 dan seterusnya. Sedangkan pada bagian button ya, kalau kita klik di bagian sini, dia menandakan bagian sini adalah button 1. Nah, jadi sekilas untuk pembelajaran di bagian code-nya itu dia berpengaruh pada bagian code section tertentu tadi. Ya, nah nanti akan kita bahas lebih detail penggunaan yang script ini di bagian materi e-course ya, Mahir Undangan Digital yang sudah akan kita sediakan di member area masing-masing member Wedding Press ya. Nah, yang jelas ketika Anda mau menggunakan ya template demo 56 ya, 56 seperti ini, pertama-tama kita akan menggunakan 7 bagian section button ya. Di bagian 7 bagian section button ini ya, kita edit di bagian masing-masing section. Untuk menambahkan dan menguranginya seperti apa nanti akan kita bahas di video tutorial berikutnya ya. Oke. Nah, ini kalau kita perhatikan di bagian responsive mode, dia juga sudah diatur sedemikian rupa nih ya. Jadi kalau kita perhatikan ini sudah dipermudah ke bagian khusus untuk pengaturan layoutnya. Jadi silahkan editing, import ya, dan kita tekan publish. Oke. Nah, kalau di bagian sini mau menambahkan audio, ini kan belum ada audionya ya. Menambahkan audio di bagian mana? Kita letakkan ini di bagian kolom navigasi yang sampingnya ini. Ya, kita bisa letakkan di bagian sini satu, atau kita bisa letakkan di bagian bawah juga bisa. Ya, kalau memang mau letakkan di bagian sini, kita tinggal ambil ya, khusus untuk bagian audio MP3 kita letakkan di bagian sini. Lalu kita ambil audionya pada bagian upload audio. Nah, ini ada, kita tinggal insert media ya. Ini kita coba langsung aja deh update. Nanti di bagian previewnya dia akan muncul icon dan akan jalan secara autoplay ya. Ini tadi belum disetting nih autoplay, harusnya autoplay. Oke. Nah, dia jalan. Oke. Ikonnya hilang nih, kemana? Ya, kita bisa ganti ikonnya ini misal dengan cara play ya.
Oke, kita ganti bagian sini, kita ganti pause. Nah, ini juga kita bisa ganti ya untuk view-nya seperti ini. Dan ini misalnya terlalu besar atau warnanya mau kita rubah, bisa, silahkan. Ukurannya terlalu besar, kita kecilkan. Ya, silahkan, panduan ini sudah ada kita berikan di member area khusus untuk e-course Mahir Undangan Digitalnya. Silahkan Anda pelajari. Udah, maka kalau kita preview dia akan muncul. Ya, jadi kalau ikonnya hilang ya berarti tinggal ganti aja ikonnya tadi. Kita sesuaikan lagi. Ya, oke. Semoga bagian ini ya bisa bermanfaat untuk Anda. Yang jelas ketika tadi tidak muncul bagian code scriptnya, pindahkan dulu ke bagian notepad ya. Lalu kita copy paste baru lagi ke bagian code HTML-nya. Oke, sehingga untuk template ya nanti Anda mendapati bagian one page seperti ini. Nah, semoga videonya bermanfaat. Saya Andi Hermawan dari Wedding Press mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.